industri ini itu fokusnya di sistem fisik. Kayak sistem fisik itu seperti mesin, sensor, terus PLC atau modul controller, sama human machine interface-nya atau HMI seperti itu. Nah, sebagai contohnya itu seperti ada dari sebuah industri ini bisa mendeteksi atau mengenali ada anomali pada mesin atau sensor tersebut. Itu mungkin eh, ada yang belum ini ya tahu PLC itu apa. Saya akan sedikit memberitahu PLC itu programmer logic controller, itu seperti modul controller atau Arduino, tapi ini diperuntukkan untuk industri. Sedangkan SCADA atau SMA ini berfungsi untuk eh, ini datang ke tempat saya. Tuh. Nah, itu yang tadi yang saya jelaskan itu studi kasus ini saya ambil untuk penggunaan AI di bidang automation. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan lagi, saya ini ada background di automation engineer. Jadi saya mengambil studi kasus ini penggunaan AI di bidang automation yang real yang saya alami gitu. Nah, AI ini membantu untuk mencari solusi bagaimana PLC atau local controller yang ada di site itu bisa dimonitoring selain di ruang controller. Contohnya kayak di ini apa di ruang admin atau apa gitu. Jadi dari kayak local host kayak gitu. Dan fungsinya itu hampir menyerupai seperti SCADA agar bisa membantu tim engineer dalam memprediksi kapan suatu alat mereka akan dilakukan maintenance atau eh, bisa mengetahui adanya anomali suatu mesin atau sensor yang ada di site seperti itu. Nah, ini saya contohkan studi kasus tadi itu tanpa menggunakan AI. Nah, tanpa menggunakan AI di sini ada control room itu. Di control room ini ada sebuah SCADA. SCADA ini di dunia industri itu berbasis license gitu. Jadi ada license itu seperti terbatas. Jadi untuk terbatas tag. Tag itu kayak variabel yang untuk menamai suatu alat yang ada di site atau di lapangan di tempat industri tersebut. Nah, saya ini ingin mengintegrasikan di site yang belum terintegrasi dengan sistem SCADA ini. Di sini ada contoh kan ada local panel A, B, dan C gitu. Terus di sini ada sensor, ada PLC, terus ada SML lokal. Di sini juga ada apa? Engineer-nya masing-masing di masing-masing set tersebut. Itu. Terus di SCADA ini license-nya udah full. Nah, otomatis dari tim engineer tersebut harus mengupgrade lisensi tersebut itu agar eh, mesin atau sensor yang ada di sini itu bisa diintegrasikan ke SCADA sehingga maka memerlukan biaya tambahan di sini itu. Jadi nggak nggak serta merta menambahkan dari brand A ke brand B nggak bisa harus sama brandnya. Setelah menggunakan AI, terus saya coba menggunakan AI itu eh, saya coba menarasikan. Saya ingin membuat sistem monitoring yang fungsinya hampir sama seperti SCADA. Lalu AI menjawab, oh, AI menyarankan menggunakan Node-RED di sini, Postgres.
SQL, PDF, terus ini ada Excel. Terus saya tanya lagi, fungsi dari empat ini tuh apa? Nah, ternyata Node-RED ini sebagai framework-nya. Framework-nya ini tuh sudah kompatibel untuk berkomunikasi dengan PLC gitu. Lalu untuk penyimpanan data dari tadi itu menyarankan menggunakan database PostgreSQL. Terus tim engineer yang sebelumnya ini eh, mencatat secara manual itu bisa di generate report bisa dari PDF ataupun Excel seperti itu. Jadi di sini itu dia mencoba menyarankan, oh kalau kamu mau bikin suatu monitoring saja tanpa kontrol, itu kamu bisa memakai empat ini, Node-RED, PostgreSQL, lalu bisa di generate pakai PDF ataupun Excel. Nah, untuk contoh dashboard visualisasinya, apakah sama dashboard yang ada di site sama yang di tadi itu di ruang kontrol? Kita bisa bikin sama atau ada pengembangan lagi di control room tadi tersebut tadi itu. Dengan contoh, oh ternyata saya tersebut saya ingin monitoring ini kasih ke PLC gitu tanpa melalui SCADA. Banyak kan noter itu seperti SCADA-nya gitu. Lalu dari sensor temperatur tadi itu hanya berupa value ini di sini. Nah, kita bisa menambahkan contoh, oh ternyata motorku ini ada itu suhunya panas gitu. Panasnya berapa? Ternyata setelah ada terrecord yang udah masuk ke database itu oh suhunya 79. Sedangkan 79 ini udah termasuk kategori terlalu panas di sini. Nah, kayak gitu. Maka tim engineer tadi itu akan melakukan pengecekan di lapangan. Kira-kira mesin ini tuh lagi bekerja atau lagi standby? Kalaupun lagi bekerja, apakah load-nya banyak atau enggak? Seperti itu. Terus bisa lihat juga rekordannya. Oh, ini barusan jalan apa kemarin jalan juga atau mungkin waktunya standby di ini jadwalnya itu. Nah, in- eh, jadi intinya penggunaan AI di bidang automation itu bisa membantu untuk mendevelop sistem monitoring yang sistem tadi itu menyerupai sistem SCADA yang sehingga bisa meminimalisir adanya pengeluaran dana dari perusahaan tersebut. Dari pembahasan hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa generatif AI bukan lagi sekedar tren teknologi, melainkan sebuah inovasi nyata yang membawa perubahan besar di dunia kerja modern. Nah, teknologi ini mungkin memungkinkan sistem kecerdasan buatan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau mungkin dari teks, gambar, musik, hingga kode program yang bisa diimplementasikan di dunia industri tadi tersebut itu. Dari secara keseluruhan, generatif AI ini menunjukkan bahwa masa depan dunia kerja akan dipenuhi kolaborasi manusia dan teknologi, di mana AI menjadi mitra yang bagus lah untuk membuat kita berpikir dan berkreasi dan juga berinovasi lebih cepat dan cerdas.
Eh, Baik, mungkin cukup itu saja materi dari saya. Selebihnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Arwin atas pembawaan materi yang sangat menarik dan bermanfaat. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau mengangkat tangan secara virtual. Baik, Kak Akbar, bisa, mohon maaf. Baik, Kak Akbar bisa mulai bertanya. Permisi Mas, mau tanya. Saya tadi agak tertarik dengan apa frameworknya yang dibikin untuk AI. Nah, itu gimana ya Mas cara penggunaan Node-RED? Apakah sama seperti framework JS atau framework PHP? Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain. Untuk Kak Akbar, pertanyaannya saya keep dulu ya. Oke, baik. Oke nih, Kak Arwin ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, kira-kira bagaimana cara orang yang tanda kutip awam, semisal hanya tahu AI melewati chatbot atau ChatGPT, atau Gemini dan sejenisnya, bisa memaksimalkan AI dalam konteks topik webinar ini? Baik, untuk sesi tanya jawab, kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya, Kak Arwin, yaitu pertanyaan dari Kak Akbar. Bagaimana cara menggunakan Node-RED? Apakah masih seperti menggunakan framework Node.js? Terima kasih, mungkin bisa dijawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Akbar tadi ya. Jadi untuk framework Node-RED ini itu dia masih berbasis Node.js itu Mas. Tapi kalau sampai mau diinstal ya di laptop itu dia masih mau kayak global kayak gitu. Tapi dengan konfigurasi seadanya. Kalau ingin dibungkus lagi lebih baik ya Mas. Katakanlah kayak aku ingin portnya ini bisa saya setting atau auto run sendiri itu bisa sama dibungkus menggunakan Node Express seperti itu. Baik, untuk Kak Akbar, apakah jawaban dari Kak Arwin sudah cukup jelas? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Izin Kak, berarti dia based on-nya Node.js ya Pak? Ya betul Node.js soalnya. Hmm, baik Kak, baik Kak. Terima kasih Kak. Ya, Baik, Kak Arwin, saya akan bacakan untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Andra Muhammad Akbar. Izin bertanya, kira-kira bagaimana cara orang yang awam, semisal tahunya cuma AI itu dari ChatGPT atau Gemini, bisa memaksimalkan AI dalam konteks webinar ini enggak? oke. Hmm, hanya tahu AI melewati chatbot atau ChatGPT atau gimana? Untuk memaksimalkan ini tuh kalau boleh tahu Mas ya, seperti apa Mas ya? Maksudnya yang sampai harapkan itu seperti apa gitu?
mungkin bisa ini Mas, apa audionya atau apa gitu. Mungkin Bagaimana Kak Andra? Mungkin bisa dibantu jadi memperjelas pertanyaannya tadi. Oke, izin on mic. Jadi ya, mungkin untuk memperjelas, ya, maksud saya itu lebih menanyakan kira-kira gimana yang orang yang hanya tahu eh, AI itu pakainya buat chatbot. Misal ada soal, kirim ke GPT, kerjain lewat situ. Atau mungkin bikin teks lewat ChatGPT, kirim lewat situ. Mungkin orang-orang taunya AI itu suatu hal yang generatif tok lah. Mungkin taunya pahamnya bisa bikin teks, taunya cuma gini, cuma gitu. Kira-kira bisa dimaksimalinnya mungkin dalam konteks ini ya. Gimana biar orang-orang bisa lebih kreatif atau mungkin penggunaannya itu bisa lebih berkualitas lah. Jadi gak cuma bukan hal yang buat dipakai buat uh, nyontek atau mungkin bisa dipakai buat uh, curang gitu lah. Jadi bisa dimaksimalkan supaya kita bisa lebih maju ke depannya gitu. Mungkin gitu sih. oke. Jadi gini Mas, itu nanti kuncinya itu apa, pembelajaran atau ini dari promnya itu yang jelas dan terarah. Maksudnya terarah itu karena hasil AI ini tuh kayak apa ya, tergantung bagaimana kita mengajukan pertanyaan kayak gitu Mas. Gitu. Kalau misalnya apa mengajukan pertanyaan untuk contoh misalnya ini Mas ya, kayak menjawab soal atau apalah kayak gitu. Ya mungkin hasilnya seperti itu, tapi hasil tadi itu katakanlah ada orang lain ini misal yang menggunakan prompt yang similar kayak gitu kan. Nah, maka mungkin dengan jawaban yang seperti apa prompt yang sebelumnya itu yang sudah disimpan ternyata masih kurang puas, maka dari apa namanya ini orang yang satunya lagi itu memberikan ini kayak feedback atau jawaban lagi, saya masih kurang puas ini. Nah, maka AI ini akan kayak gitu. Jadi semakin belajar maka semakin banyak data lah ibaratnya, semakin banyak data yang diinput kan itu ini tuh. Untuk kalau sampean mungkin ini ya menggunakan ChatGPT di tahun 2000 berapa itu sama sekarang mungkin, nah itu berbeda kan dari apa namanya sampai membuat prompt ini terus terus ditanya pertanyaan sama mungkin jawabannya itu lebih terarah. Maaf tadi kemute atau gimana ya tadi. Nah, untuk Mas Andra apakah jawabannya yang saya sampaikan ini kurang atau gimana? Sudah puas. Terima kasih Kak. Oke, ini kalau saya lihat di chat itu lagi pertanyaan dari Rehansa Gilbert. Baik Kak, ini saya izin membacakan pertanyaan yang selanjutnya ya. Dari Mas Rehansa, ini izin bertanya, apakah AI benar-benar membantu manusia dalam bekerja lebih efisiensi atau justru membuat kita sebagai manusia malas atau kayak terlalu bergantungan dengan dan mengandalkan mesin? Jadi gimana Kak? Nah, ini sebenarnya tergantung ini ya, apa namanya, bagaimana ini manusia ini menyikapinya ya. Kayak apa?
Oh, kembali kita sebagai manusia kita kalau manusia mesin. Jadi gini Mas, itu kalau dari saya pribadi ya, ada kalau bagi manusia malas itu enggak Mas. Maka ini malah lebih kritis lah, malah berpikir kritis katakanlah dari hasil AI ini, apakah kita bisa ini apa namanya eh, terima mentah-mentah kayak gitu, kan pasti kita perlunya itu adanya apa, kita nalar lagi apakah ini sudah sesuai apa enggak kayak gitu, dan terlalu mengandalkan mesin ini itu kalau di dunia apa ya, ini mesin ini kalau boleh tahu konteksnya ini di dunia mesin atau gimana Mas ya? Dalam dunia kehidupan sehari-hari aja Kak. Oh, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu gimana ya? Mungkin bisa jadi kita baratnya itu kayak nggak tahu ini ya apa dasarnya ini dari mana kayak gitu. Ibaratnya kayak di apa, dimanjakan ya mungkin ya. Seperti itu Mas ya. Ya, Kalau untuk bekerja supaya efisien sih iya Mas. Bekerja supaya efisien ini. Nah, kalau untuk masih nggak ya, Baik, Kak, untuk Kak Rehan, apakah jawaban baik sudah saja sudah pertanyaannya sekiranya. baik, Kak, terima kasih. Eh, saya izin membacakan pertanyaan selanjutnya ya Kak Arwin. Ini dari Mas Dimas. Izin untuk bertanya Kak, kalau boleh tahu bagaimana cara integrasi antara PLC, HMI dengan Node-RED dengan menggunakan konsep AI yang disebutkan tadi. Terima kasih. um, ini ya cara kerja. Oh, integrasinya. Jadi gini Mas. Integrasi antara PL atau HMI dengan Node-RED dengan menggunakan konsep AI itu tadi itu gini. Node-RED ini sudah ada kayak ibaratnya kayak ini Mas, modulnya atau kalau di dunia automation itu ada drivernya. Katakanlah contoh ini ya, aku sebut brand aja. PLC menggunakan Siemens. Nah, Node-RED ini apakah dia support komunikasi untuk dengan PLC Siemens tersebut? Setelah saya cari di Node-RED tersebut ternyata support. Dia ada modul atau drivernya. Oke, lalu setelah tahu ini, oh ternyata membutuhkan konfigurasi seperti ABCD seperti ini. Lah kita nggak tahu ini apa namanya data yang sudah masuk ke noter ini mau diapakan. Katakan, wah ini aku ini masih belum apa mau saya insertkan ke database atau mau saya lempar ke MQTT atau seperti apa kayak gitu. Tapi saya nggak tahu yang konsepnya seperti apa. Terus saya tanya aja ke EA atau ke ChatGPT atau DeepSeek itu kalau cara notret konfigurasi ke ini database MQTT seperti itu dengan inputan dari PLC. PLC-nya apa saya sebutkan aja brandnya kayak gitu. Terus bakalan ini menjawab pertanyaan tadi. Oh, step-stepnya seperti ini kayak gitu Mas. Nah, untuk Mas Alif gimana Mas?
Eh, Terus Mas, apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Oke, siap. Jadi baik, tadi apa jawaban dari Masnya saya terima. Terus kemudian saya mau tanya lagi Mas, kalau semisal tadi kan Masnya menyebutkan di PLC Siemens gitu kan ya Mas, buat pengaplikasiannya di Ya, Node-RED itu nanti kita jadi pakainya pakai apa itu namanya ekspansi gitu atau langsung komunikasi lewat serial atau Modbus gitu mungkin Mas. nah, ini Mas. Dari pengalaman saya Mas ya, pribadi ini, Oke, itu siap. untuk saat ini si Node-RED ini hanya ini komunikasinya itu S7 SIM itu menggunakan TCP Mas. Jadi mungkin kalau saya tahunya itu ini apa protokol SIM itu ya, yang Ethernet itu, ya Pak, menggunakan Ethernet. Kalau untuk serial itu masih belum bisa. Kalau serial itu hanya bisa ini Mas, Modbus. Jadi Modbus itu bisa ada dua, serial atau TCP seperti itu Mas. Oke, baik Mas Arwin. Terima kasih atas jawabannya Mas. Oke, siap sama-sama Mas. Baik, Kak. Eh, untuk pertanyaan terakhir, ini mungkin dari Kak Arwinya sendiri mau memilih pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini yang baca kerja struktur AI agent. Jadi AI aja itu kayak ini ya mungkin ya. Apa ya? Bahannya gini Mas. Izin Kak Arwin mungkin bisa dipilih salah satu aja. Ya, Soalnya takutnya oh itu keburu salah satu aja. azan maghrib nanti. Baik, Kak. Oke, aku saya ini aja. Saya pilih yang jawaban ini. PLC berbasis AI. Gitu. Kalau di era sekarang, apakah PLC berbasis AI sudah diterapkan di industri? Jadi gini Mas, AI-nya ini dalam hal apa dulu ya Mas? Kayaknya masih belum ada Mas. PLC berbasis AI itu nggak ada. Mungkin ini secara konsep teknologinya itu di industri. Kalau Masnya mungkin tahu ya, OEE. Jangan lah, jangan OEE lah. Ini di PLC itu ada kayak function PID. Nah, PID itu sifatnya hampir sama seperti AI, Mas. Jadi dia itu ada ini datanya berapa dulu, terus kita set apa PID-nya itu berapa kayak gitu. Terus kita mau apa namanya? Nah, itu contohnya di ya, kayak gitu Mas di PLC itu. Untuk EA-nya sendiri itu mungkin ini secara mungkin global luas ya. Luas itu di OEE-nya Mas. Jadi itu dari setiap peralatan atau apa gitu kita ini kita data dulu semua. Katakanlah mau ambil apa ini untuk apa efisiensi ya. Kayak data gimana gitu. Berarti kan kita memerlukan data-data dari tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Tadi kita bisa melihat, oh ternyata untuk tahun ini itu mesin ini perlu diadakan maintenance seperti itu sih. Untuk konsep AI-nya yang diterapkan di industri, di kayak di OE-nya gitu. Gimana Mas Muhammad Zakiuddin?
Baik, untuk Kak Zakidin, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Zaki. Untuk selanjutnya, mengingatkan kembali untuk para peserta, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir melalui link yang sudah dikirimkan di kolom chat ya. Terima kasih untuk para peserta atas pertanyaan dan terima kasih juga atas jawabannya Kak Arwin selaku pembawa materi pada sore hari ini. Sebelum menutup acara ini, marilah kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu sebagai dokumentasi kegiatan kita pada sore hari ini. Dimohon untuk seluruh peserta menyalakan kamera masing-masing. Untuk para peserta dimohon untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu untuk sesi foto bersama sebentar saja kok. Baik, jika sudah siap, kita foto ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih semuanya. Dengan demikian, berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara webinar sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian selaku dosen pembimbing dan mohon maaf, saya ulangi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Dian selaku dosen pembimbing, pemateri, dan seluruh peserta yang telah hadir. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita di masa depan. Saya Astarina, selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Sore. Terima kasih.